Di kedalaman samudra yang luas, keberlangsungan hidup adalah sebuah permainan strategi. Bagi sebagian besar penghuni laut, perlindungan berarti memiliki cangkang yang keras, taring yang tajam, atau racun yang mematikan. Namun, di perairan dangkal Indo-Pasifik, tepatnya di antara pasir berlumpur yang tampak kosong, hidup salah satu makhluk paling unik dan cerdas yang pernah ditemukan manusia. Mimik oktopus atau gurita peniru. Namanya sendiri sudah bicara banyak. Thaumoktopus berasal dari bahasa Yunani yang berarti gurita yang menakjubkan. Dan mimikus, ya, dari kata mimik, peniru. Secara fisik, mimik oktopus sebenarnya tidak terlalu besar. Panjang total tubuhnya sekitar 60 cm, termasuk tentakel. Bobotnya ringan, warna dasarnya putih krem, dengan corak garis-garis coklat gelap yang khas. Seperti semua gurita, ia punya 3 jantung, darah berwarna biru, dan otak yang secara proporsional, termasuk paling besar di antara invertebrata. Tapi, mimik oktopus melangkah jauh lebih jauh dari saudara-saudaranya. Meskipun laut telah dijelajahi selama berabad-abad, mimik oktopus adalah pendatang baru dalam dunia sains. Ia pertama kali ditemukan secara resmi pada tahun 1998 di lepas pantai Sulawesi, Indonesia. Mengapa butuh waktu begitu lama untuk menemukannya? Jawabannya sederhana. Karena ia terlalu ahli dalam berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Habitat aslinya adalah daerah muck diving, wilayah dengan dasar laut berlumpur, atau berpasir yang minim tempat persembunyian seperti terumbu karang. Di lingkungan yang terekspos ini, risiko dimangsa sangatlah tinggi. Dan disinilah keajaiban evolusi bekerja. Banyak hewan bisa berubah warna untuk bersembunyi. Namun, mimik oktopus adalah satu-satunya spesies yang diketahui mampu meniru bentuk dan perilaku beberapa hewan laut lainnya secara spesifik, baik cara bergerak dan perilakunya. Dan hebatnya lagi, gurita ini bisa memilih hewan mana yang paling cocok untuk ditiru tergantung ancaman yang datang. Kemampuan ini membuat para ilmuwan kagum, karena hampir tidak ada hewan lain di dunia yang bisa melakukan peniruan serumit ini. Tubuh mimik oktopus memiliki sel khusus bernama kromatofor. Sel ini memungkinkan kulitnya berubah warna dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, warna tubuhnya bisa berubah dari coklat, putih, hingga pola belang seperti hewan lain. Kemampuan ini dikendalikan langsung oleh sistem sarafnya yang sangat kompleks. Ia adalah hewan diurnal, aktif di siang hari. Berbeda dengan kebanyakan gurita yang lebih suka berburu di malam hari, mimik oktopus justru menjelajahi dasar laut di bawah terik matahari. Kenapa? Kemungkinan besar karena ia percaya diri dengan kemampuan penyamarannya. Ia tidak perlu bersembunyi di kegelapan. Makanannya adalah ikan-ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. Ia berburu dengan cara aktif, berjalan dengan tentakel, lalu menyergap mangsa dengan cepat. Untuk tidur dan berlindung, ia membuat sarang sederhana di lubang-lubang di dasar pasir atau di sela bebatuan. Tidak seperti gurita lain yang sering mengumpulkan cangkang sebagai pintu, mimik oktopus cenderung bergantung pada penyamarannya sebagai perlindungan utama.
reproduksi. Seperti gurita pada umumnya, hidupnya tragis namun indah. Setelah kawin, betina akan menjaga telur-telurnya tanpa makan sama sekali hingga ia mati kelelahan setelah telur menetas. Sang jantan pun umumnya mati tidak lama setelah proses kawin. Mimik oktopus adalah pengingat bahwa alam semesta selalu punya cara unik untuk menjaga keseimbangan. Di dunia yang keras, kekuatan tidak selalu berarti otot yang besar atau gigi yang tajam. Terkadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan menjadi apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Keberadaan mereka di perairan Nusantara kita adalah harta karun biologi yang luar biasa. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa habitat mereka, pasir-pasir sunyi di dasar laut kita, tetap terjaga agar sang master penyamar ini tetap bisa memainkan perannya untuk generasi mendatang.